Kecanduan narkoba atau adiksi narkoba di dunia medis ini sebenarnya penyakit ya. Penyakit kronis yang menyerang otak yang memang resikonya selalu akan kambuh gitu. Dan kita tidak memberikan predikat nanti suatu saat dia bisa sembuh, tetapi pulih. Mereka-mereka yang menerima layanan rehabilitasi itu mendapat bantuan dari Kementerian Sosial itu sendiri. Jadi buat biaya rehabilitasinya ataupun untuk pasca rehabilitasinya. Jadi sebelum dilakukan penangkapan, kita juga tidak serta-merta pas langsung nangkep. Kita sebelumnya melakukan penyelidikan dulu, terus kita gelar baik itu secara umum dan khusus atau khusus. Nah, baru kita tentukan ini bisa dilakukan upaya paksa nggak penangkapan. Hari ini saya kebetulan kedatangan tamu yang memang sengaja diundang ini ya. Pertama adalah Dr. Kristianto, pengelola rehabilitasi pecandu narkoba di lapas ya. Lapas Pamekasan. Lapas ini lapas kelas apa? Lapas kelas 2, Lapas kelas 2 yang sebelah timur itu. Yang barat. Kenapa? Yang barat. Oh, yang barat. Ya. Terus ada banyak yang melakukan rehab di lapas. Sekarang ini berjalan 160 orang. 160 orang mereka yang direhab. Iya, dari warga binaan kami total 1.209 hari ini. 1.209 warga binaan. Ada 160 yang direhab untuk tahap penangkapan. Oke. Kemudian yang kedua ada Ibu Yudas, KBO Satuan Resmob Narkoba ya, Satuan Resmob Narkoba Polres Pamekasan. Yudas sudah ada berapa orang nih yang ditangkap di Pamekasan sejak bertugas di Pamekasan? Wah, kita per tahun ya. Per tahun ya. Jadi untuk 2021 mulai Januari sampai 9 Juni terakhir kita ada 38 laporan polisi, terus sudah kita amankan sekitar 75 pelaku. 75 orang yang sejak makan. Banyak juga ya di ini khusus Pamekasan aja? Pamekasan aja kita. Oh, ada 75, udah banyak juga nih sebenarnya narkoba di Pamekasan. Oke, yang ketiga ada Ucok SI yang ini. SIAN itu sarjana ilmu administrasi negara. Oh, ilmu administrasi negara. Oke, Mas Ucok ini dari Ghana dan kebetulan adalah konselor adiksi lembaga rehabilitasi di Ghana. Oke, kebetulan ini ada dua cewek cantik. Pertama adalah Cynthia Niken, ini adalah Duta Genre Jawa Timur ya. Dan kemudian ada Duta Genre dari Pamekasan, Ika Mawarni. Ini pernah berhubungan dengan pecandu narkotika? Belum sih ya Pak. Belum. Iya. Belum pernah berhubungan. Belum. Oke. Ini tetapi ikut mensosialisasikan untuk mencegah gitu. Oke, Pak, saya ini kan bahasa rehab ya. Ke dokter dulu Pak. Ya. Dokter dulu. Bahasa rehab itu kan kalau gedung itu rehabilitasi kan memperbaiki menjadi lebih baik. Misalnya saya jelek, kalau direhab bisa bagus nggak? Bisa jadi tampan gitu. Ya. Jadi rehabilitasi ini di dunia penyalahgunaan narkoba ini maksudnya jalan mengobati ya. Mengobati. Iya betul. Jadi kecanduan narkoba atau adiksi narkoba di dunia medis ini sebenarnya penyakit. Penyakit kronis yang menyerang otak yang memang resikonya selalu akan kambuh gitu. Dan kita tidak memberikan predikat nanti suatu saat dia bisa sembuh, tetapi pulih. Jadi untuk mencapai pemulihan itu mereka harus direhabilitasi. Ada berbagai macam cara rehabilitasi. Ada yang cara medis, ada sosial, ada yang pendekatan tradisional atau religi begitu juga ada. Ya, jadi begitu. Untuk memulihkan
dari kecanduan narkobanya sehingga mereka kembali menjadi seorang yang sehat, produktif, berperilaku hidup sehat dan normal. Oke, pilihan yang paling banyak dari 160 tadi, misalnya dia memilih Pak saya mau rehab pakai 3DG atau apa, itu paling dominan apa pilihan mereka? Berbicara program, kebetulan di lapas itu kita sesuai perintah dari pimpinan dari Kementerian Hukum dan HAM melalui Ditjen Pemasyarakatan, kita menggunakan cara rehabilitasi medis dan sosial. Medis dan sosial. Ya, karena rehabilitasi medis itu adalah pendekatan dengan pemeriksaan, diagnosa, kemudian pemberian pengobatan, terutama penyakit-penyakit yang sudah diderita akibat penyalahgunaan narkoba. Kemudian rehabilitasi sosial itu adalah pendekatan dengan metode. Metode yang kita pakai adalah satu metode yang kita sebut therapeutic community atau TC. Di mana metode ini dipakai BNN di lembaga-lembaga rehabilitasi seperti di Lidu, di Baduka dan sebagainya. Jadi itu satu metode rehabilitasi di mana kita membentuk satu tempat khusus komunitas sehingga mereka di satu tempat itu nanti diberikan serangkaian program dan mereka saling mendukung satu sama lain. Jadi filosofinya adalah man helping man to help himself. Jadi saling membantu untuk membantu dirinya sendiri. Untuk segera pulih. Gitu. Betul, untuk pulih. Dan di rehabilitasi sosial ini beberapa aspek sudah masuk semua di situ. Jadi ada aspek psikisnya, mereka didampingi konselor, ada aspek medisnya juga mereka diberikan pengobatan sesuai gejalanya. Kemudian dari aspek religi mereka ada penguatan dari sisi keimanan ketakwaan supaya mereka lebih sadar secara agama untuk mengenal bagaimana bahaya narkoba. Jadi rehab sosial terlepas. Sejauh ini ini agak aneh ya. Selama ini misalnya dalam proses rehabilitasi itu butuh berapa lama ini? Yang paling cepat gitu, yang paling cepat berapa lama? Tinggal metodenya yang dipakai. Memang ada ketentuannya. Kalau rehabilitasi medis itu ada pendekatan 3 bulan. 3 bulan. Kalau rehabilitasi sosial biasanya condong ke 6 bulan. Itu kalau tingkat adiksinya sedang ya, seringan sampai sedang. Jadi kalau sudah berat biasanya perlu waktu lebih lama. Ada yang sampai 1-2 tahun bisa. Mohon maaf, kalau misalnya masa tahanan sudah selesai ya, masa tahanan, masa waktu terpidananya sudah selesai tapi mereka belum sembuh, itu gimana? Siapa yang tanggung jawab rehabilitasi? Ya kita kembalikan ke masyarakat dan keluarga. Karena memang kewajiban kami tupoksi lapas itu adalah menahan mereka sesuai vonis dari vonis ya. Iya, Pak Hakim. Ketika memang di tengah perjalanan mereka belum pulih sepenuhnya dan sudah waktunya bebas ya kita bebaskan. Tapi tetap kita dengan rekomendasi mereka bisa melanjutkan ke tempat-tempat rehab di luar. Nah, berarti ini terus Ghana itu apa melakukannya pasca selesai vonis atau sebelumnya gitu? Atau ada memang ada orang yang memang secara kesadaran sendiri saya ada kecenderungan nih untuk menjadi pecandu, boleh nggak saya di rehab gitu? Apa gimana gitu? Ya jadi karena kita lembaga masyarakat gitu, jadi yang kita kedepankan itu adalah bagaimana memunculkan kesadaran masyarakat itu sendiri, khususnya mereka yang punya masalah dengan adiksinya, punya masalah dengan kecanduan nafsa itu sendiri, untuk bisa mengakses layanan rehabilitasi kayak gitu. Jadi yang kita kedepankan itu, jadi bagaimana masyarakat punya kesadaran sendiri, baik itu keluarga ataupun orangnya sendiri yang datang langsung ke lembaga kami ya, ke tempat rehab untuk bisa mengakses layanan rehabilitasi. Mengakses layanan rehabnya. Benar. Itu ada biayanya. Dan ada biayanya. Jadi ada beberapa yang bisa dibantu oleh pemerintah. Jadi kita kerjasama dengan Kementerian Sosial juga dalam program IPWL ya, Institusi Penerima Wajib Lapor. Jadi mereka-mereka yang menerima layanan rehabilitasi itu mendapat bantuan dari Kementerian Sosial itu sendiri. Jadi buat biaya rehabilitasinya ataupun untuk
pasca rehabilitasinya. Jadi misal kayak selama di sana- tahun 2021 ini ada berapa orang nih yang di rehab Iya. di Ghana? Jadi kita ada beberapa pendekatan. Jadi pendekatan residensial yang mereka ditaruh di dalam semacam kayak ya facility lah, terisolasi. Jadi kayak model asrama gitulah gampangnya. Kemudian ada juga yang pendekatan berbasis komunitas. Jadi kita penjangkauan ke daerah-daerah mereka. Gitu. Jadi kalau jumlahnya sejauh ini tahun 2021 sampai dengan per Juni ya, Juni itu untuk residensial ada 18 orang. Kalau untuk yang pendekatan berbasis komunitas yang kita harus menjangkau itu ada 45. 18 sama 45 ini banyak ini. Yang di Banyak. lapas ada 160 ya. Iya. Nah, oke, saya pengen ke apa di narkoba, di Satres Narkoba itu. Sejauh ini dalam proses penangkapan, satu yang saya kategorikan penangkapan baik itu pengguna pecandu ataupun kemudian dalam tanda kutip adalah penjual, itu berdasar informasi atau memang sudah ada amatan tersendiri? Jadi dalam setiap kegiatan operasional yang kita laksanakan ya, khususnya Satres Narkoba ini, kita awali dengan penyelidikan. Pertama yang kita lakukan itu pemetaan daerah rawan. Setelah itu kita petakan Jaringannya. Karena di Satres Narkoba ini ada 2 unit 1 dan unit 2. Unit 1 itu untuk operasional, jadi untuk yang di lapangan itu istilahnya itu kalau dulu usernya gitu. Nah, unit 2 ini untuk penyidikan. Jadi setelah diamankan, disita barang buktinya, diperiksa sama unit 2. Jadi sebelum dilakukan penangkapan, kita juga tidak serta-merta pas langsung nangkep. Kita sebelumnya melakukan penyelidikan dulu, terus kita gelar baik itu secara umum dan khusus. Nah, baru kita tentukan ini bisa dilakukan upaya paksa atau penangkapan. Nah, jadi kita tentukan. Kalau informasi masyarakat misalnya, Pak, Informasi masyarakat itu sering, malah kebanyakan informasi dari masyarakat. berawal dari informasi masyarakat, kita kembangkan, terus kita lakukan penangkapan pada saat ataupun setelah tindak kejahatan itu dilaksanakan. Pak, saya yang takutnya ini kalau bicara peta nanti kemudian mengarah ke strategi yang sudah dipersiapkan oleh Islam. Tapi saya pengen tahu misalnya dari berapa tadi 75 penangkapan yang dilakukan oleh 75 pelaku. Ya, 75 pelaku yang ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Pamekasan selama tahun 2021 itu. Pengen tahu nih, daerahnya paling banyak itu mana? Kecamatan.